Ramai-ramai negara stop kirim barang ke Amerika. Hong Kong terdepan lawan Trump. Trump yang memulai, kini Amerika kelabakan hadapi serangan balasan Cina. CEO Nvidia terbang ke Cina. Bisnis AI Amerika Serikat terancam. Halo Sobat Pojok, berikut 3 berita terpopuler yang kami rangkum di channel YouTube Pojok Negeri Media. Di berita pertama, Hong Kong Post, layanan pos Hong Kong, akan berhenti mengirim barang dari dan ke Amerika Serikat sebagai respon atas serangan dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hong Kong Post langsung menghentikan pengiriman barang melalui jalur laut mulai hari ini. Hong Kong Post, layanan pos Hong Kong, akan berhenti mengirim barang dari dan ke Amerika Serikat atau AS sebagai respon atas serangan dagang Presiden AS Donald Trump. Hong Kong Post langsung menghentikan pengiriman barang melalui jalur laut mulai hari ini. Pengiriman melalui jalur udara akan di-stop mulai 27 April. Semula, AS tidak mengenakan tarif untuk barang dari Cina, termasuk kota semi-otonom Hong Kong dengan nilai di bawah 800 US dollar atau 13,5 juta rupiah. Asumsi kurs Rp16.857 per dolar AS. Namun, pengecualian itu dihapus melalui perintah eksekutif terbaru Trump. Barang-barang tersebut sempat bakal dikenakan tarif 30% per 2 Mei. Aturan terbaru Trump menaikkan tarif untuk barang-barang itu hingga 120%. CNN menyebut tarif yang dikenakan 100 US dollar atau 1,7 juta rupiah per barang pos mulai 2 Mei. Lalu mulai 1 Juni, tarif naik menjadi 200 US dollar atau sekitar 3,4 juta rupiah. Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump melancarkan serangan dagang ke semua negara. Dia menetapkan tarif 10% untuk semua barang dari semua negara. Dia juga menambahkan tarif 10 hingga 104% untuk barang-barang dari beberapa negara. Cina melawan dengan menetapkan tarif balasan ke sejumlah barang AS. Mereka juga melakukan boikot terhadap sejumlah produk AS, mulai film Hollywood hingga pesawat Boeing. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi pernyataan baru terkait perang dagangnya dengan kenaikan tarif. Ia menunjuk Cina dan yakin negeri Xi Jinping itu akan datang ke meja perundingan. Presiden Amerika Serikat atau AS Donald Trump memberi pernyataan baru terkait perang dagangnya dengan kenaikan tarif. Ia menunjuk Cina dan yakin negeri Xi Jinping itu akan datang ke meja perundingan. Komentar ini muncul setelah Trump mengatakan bahwa Cina telah mengingkari kesepakatan besar dengan raksasa penerbangan AS Boeing. Hal ini menyusul laporan berita Bloomberg bahwa Beijing memerintahkan maskapai penerbangan untuk tidak menerima pengiriman jet perusahaan tersebut lebih lanjut. Sebelumnya, Trump telah mengenakan tarif baru pada kawan dan lawan sejak kembali menjabat presiden tahun ini. Namun Cina dikenakan tarif paling tinggi hingga 145%. Meski begitu, negeri tirai bambu membalas AS dengan memberikan bea masuk 125%. Pada pengumuman terbaru, Cina mengatakan ekonominya tumbuh melampaui perkiraan sebesar 5,4% pada kuartal pertama atau Q1 2025 ini, karena ekspor besar-besaran ke AS sebelum tarif Trump diberlakukan awal April. Sementara itu, Rabu ini Cina telah menunjuk utusan perdagangan baru
saat ekonomi terbesar kedua di dunia itu melawan tarif impor Trump. Li Chenggang telah mengambil peran sebagai perwakilan untuk negosiasi perdagangan internasional dan wakil menteri perdagangan. Li, 58, sebelumnya menjabat sebagai duta besar Beijing untuk Organisasi Perdagangan Dunia atau FAO dan wakil perwakilan tetap untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di Jenewa, Swiss. Dia memiliki pengalaman puluhan tahun dalam berbagai peran Kementerian Perdagangan dan memegang gelar sarjana hukum dari Universitas Peking Cina dan Universitas Hamburg, Jerman. Wang sendiri mengambil bagian dalam pembicaraan yang menghasilkan kesepakatan perdagangan tahun 2020 antara Cina dan AS. Kala itu Trump masih menjabat sebagai Presiden AS di periode pertamanya. CEO Nvidia Jensen Huang menekankan bahwa China merupakan pasar yang sangat penting bagi raksasa chip asal Amerika Serikat. Hal itu disampaikan dalam kunjungannya ke China pasca huru-hara blokir Donald Trump yang membuat saham Nvidia anjlok hampir 7%. CEO Nvidia Jensen Huang menekankan bahwa China merupakan pasar yang sangat penting bagi raksasa chip asal Amerika Serikat. Hal itu disampaikan dalam kunjungannya ke China pasca huru-hara blokir Donald Trump yang membuat saham Nvidia anjlok hampir 7%. Pemerintahan Trump memutuskan untuk melarang penjualan chip AI H20 buatan Nvidia ke China pada pekan ini. Padahal chip H20 dirancang khusus untuk pasar China. Huang tiba pada pagi hari ini waktu setempat. Ia datang atas undangan dari lembaga perdagangan tersebut. Sebagai informasi, Amerika Serikat sudah lama melarang penjualan chip AI ke China, bahkan sejak masa pemerintahan Joe Biden. Bedanya, dulu hanya chip canggih Amerika Serikat yang dilarang ke China. Terbaru, Trump turut membatasi peredaran chip yang kurang canggih seperti H20. Padahal, selama ini chip H20 menjadi harapan Nvidia untuk tetap mempertahankan bisnisnya di China sebagai salah satu negara pasar terbesarnya. Pasca pengumuman pemblokiran terbaru, saham Nvidia anjlok hampir 7% dan harus kehilangan nilai pasar lebih dari 148 miliar US dollar atau 2.491 triliun rupiah. Dalam waktu bersamaan, saham AMD juga merosot 5,8% dan kemungkinan kerugian hingga 800 juta US dollar atau 13,4 triliun rupiah. Selain itu ada juga Broadcom yang turun 2,5% dan Micron sebanyak 4,6%. Wacana untuk turut membatasi chip H20 Nvidia ke China sudah mengemuka sejak awal tahun, terlebih ketika AI DeepSeek asal China menggemparkan dunia. Sistem AI DeepSeek dinilai sudah mengimbangi kualitas ChatGPT, padahal dikembangkan dengan biaya murah. Huang dilaporkan sudah melakukan negosiasi dengan Trump melalui makan malam di kediaman mewah Mar-a-Lago agar Nvidia bisa tetap menjual chip H20 ke China. Namun, sepertinya upaya itu sia-sia. Pada Februari lalu, Reuters melaporkan pemesanan chip H20 membludak dari China.
Perusahaan-perusahaan teknologi seperti Tencent, Alibaba, dan induk TikTok, ByteDance, disebut telah meningkatkan permintaan terhadap chip H20. Meskipun chip H20 tidak secanggih chip Nvidia yang dijual di luar Cina dalam melatih model AI, chip ini mampu bersaing pada tahap inferensi, di mana model AI menyajikan jawaban kepada pengguna. Itu tadi 3 berita terpopuler di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa share, komen, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di Top 3 Pojok Negeri Media selanjutnya.